Bab 460. Setengah langkah Odin. Kalau Devan mau jadi murid seorang master puncak Nyoth jelas akan sangat bagus. Apalagi saat ini Dmitri tidak hanya master puncak Nyoth, tapi sebenarnya usianya masih muda. Nantinya, dia pasti akan bisa menerobos dari puncak Nyoth. Begitu dia menerobos master Nyoth, dia akan menjadi master Odin. Odin punya kekuatan tertinggi. Ini adalah tingkat teratas yang bisa dicapai oleh seorang ahli bela diri. Master Odin di Capitol akan dianggap sebagai master terkuat. Dengan Master Odin yang memimpin, pada dasarnya mereka tidak perlu takut berada di Capitol. Tetua pertama, jangan lakukan ini. Bocah itu sudah membunuh tetua Zelgi dan Jorovi. Dia bahkan sudah mematahkan tanganku. Dia tidak boleh dibiarkan hidup lagi. Seorang tetua tangannya sudah Devan robek berkata dengan wajah muram. Dia ingin balas dendam setelah memotong lengannya bisa segera dibalas. Kalau Devan diangkat jadi murid Dmitri, mana mungkin dia bisa membalaskan dendamnya. Zelgi dan Jorovi mati itu karena mereka lemah. Tapi untukmu kamu, aku akan buatkan ramuan yang bisa mengembalikan anggota tubuhmu yang patah, kata Dmitri ringan. Sekarang sesudah Dmitri berkata begitu, semua orang tidak bisa membantah lagi. Apalagi ketua sekte juga tidak menghentikan Dmitri, jadi apa gunanya mereka protes? Devan, apa kamu mau jadi muridku? Kamu masih muda dan punya pelatihan yang tinggi. Sayang sekali kalau kamu mati begitu saja. Dmitri memandang Devan dengan enteng. Devan melirik Dmitri dan berkata, apa kamu pikir kamu layak jadi guruku? Sebentar lagi aku akan masuk alam Odin. Aku bisa menerobos ke alam Odin paling lama 1 tahun, kata Dmitri bangga. Kekuatannya sedikit lebih tinggi dari ketua sekte Faelum. Meski begitu, dia terpaut cukup jauh dibandingkan dengan leluhur sekte Faelum. Tapi dia tentu saja layak menjadi guru Devan. Nanti, kalau kamu mau jadi muridku, kelak aku juga akan bisa menjadikanmu Master Odin. Walaupun sekarang kamu juga kuat, tapi ada perbedaan besar antara alam Nyoth dan alam Odin. Kalaupun kamu Master Nyoth yang kuat, tapi tanpa bimbingan dari guru untuk mengajari kamu, kamu tidak akan bisa mencapai tingkat Odin dalam hidupmu, jelas Dmitri. Apa kamu bilang kalau kamu belum mencapai alam Odin, tapi kamu mau mengajariku cara mencapai alam Odin? Devan tertawa konyol. Meskipun aku belum masuk alam Odin, aku sudah punya cara untuk masuk ke tingkat Odin dan aku yakin 100% bisa mencapai alam Odin, kata Dmitri dengan percaya diri. Yakin 100% masuk alam Odin. Perkataan Dmitri membuat seluruh tetua Nyoth terlihat bersemangat. Semua orang tahu bahwa penghalang antara alam Nyoth dan alam Odin sangat sulit ditembus. Di Capitol dan bahkan Athenos, ada banyak master puncak Nyoth puncak. Pada akhirnya, mereka semua terjebak di tingkat ini. Sepanjang hidupnya, ia gagal mencapai alam Odin. Terutama karena kalau ingin mencapai alam Odin, tidak bisa hanya mengandalkan pelatihan. Harus ada pendekatan khusus. Dengan begitu, cuma sedikit orang yang tahu caranya. Tapi ternyata, Dmitri juga tahu caranya. Bukankah itu berarti mereka semua cuma bisa mencapai puncak Nyoth? Apa mereka punya kesempatan untuk memasuki alam Odin? Meski begitu, mereka masih jauh dari puncak Nyoth. Tapi ada peluang lebih baik daripada tidak ada peluang sama sekali. Saat ini, semua orang ingin menjadikan Dmitri sebagai gurunya. Selama ada cara untuk masuk ke alam Odin. Bahkan mereka yang berada di puncak Nyoth mau menjadikan Dmitri sebagai gurunya. Kenapa kamu tidak segera sujud dan jadi muridku? Kemana lagi kamu akan menemukan penawaran sebaik ini? Saat ini,
semua anggota Sekte Faelum bahkan sudah melupakan kebencian mereka pada Devan. Yang mereka pikirkan hanyalah bagaimana menjadi Master Odin. "Bagaimana kalau aku tidak mau?" tanya Devan sambil memicingkan matanya. "Tidak mau. Yang akan mati bukan cuma kamu, tapi juga semua orang di Barak Antares," ucap Dmitri sambil menaruh tangannya di belakang punggung. "Sebagai Master Puncak Nyot, akan sangat mudah menghancurkan Barak Antares. Nanti kalau kamu mau jadi muridku, aku akan buat pengecualian untuk kamu bebas membawa budak dari Barak Antares ke dalam Sekte Faelum dan menjadi anggota Sekte Faelumku." "Budak?" tatapan marah muncul di mata Devan. Karena Sekte Faelum menganggap Barak Antares sebagai kota budak, Devan tidak akan membiarkan Sekte Faelum pergi begitu saja. "Dmitri, aku tahu kamu juga dari Antares. Kamu pasti tidak senang melihat teman-temanmu diperlakukan sebagai budak, tapi inilah kenyataannya. Di Athenos, semuanya menghormati kekuatan. Kalau mereka menjadi budakku di Sekte Faelum, ini sama saja hadiah dari Sekte Faelum untuk mereka. Kalau begitu aku juga akan memberimu hadiah dengan menjadikan Sekte Faelum budak orang-orang Barak Antares," ucap Devan dingin. "Bocah, jangan sok." Perkataan Devan membuat banyak orang di Sekte Faelum terlihat sangat marah. Devan mau menjadikan Sekte Faelum sebagai budak Barak Antares. Beraninya Devan mengatakan ini. Bahkan Sekte Chean pun tidak berani mengucapkan kata-kata sekasar itu. Wajah Dmitri langsung tampak tidak sabar lagi. Dia menyipitkan matanya dan bertanya, "Bocah, aku akan bertanya sekali lagi, apa kamu mau menjadi muridku? Kamu bukan Master Odin, meskipun kamu Master Odin, kamu tidak layak jadi guruku." Devan menatap dengan meremehkan. Dia hanya punya satu guru dan dia adalah Kaisar Pembunuh. Bukankah kekuatan alam Odin tidak seberapa dibandingkan dengan Kaisar Pembunuh? Meski Kaisar Pembunuh saat ini hanyalah berbentuk jiwa yang akan menghilang, tapi dia pasti jauh lebih kuat daripada Master Odin. Dari sini bisa dibayangkan betapa menakutkannya Kaisar Pembunuh itu. Bahkan di antara master di alam semesta, dia dianggap sebagai master yang kuat. Apalagi teknik ledakan atom milik Kaisar Pembunuh bisa mengubah material apapun menjadi partikel paling dasar, bahkan membuat para penguasa di alam semesta pun takut. "Oke, baiklah." Dmitri akhirnya marah. Awalnya dia kagum dengan bakat Devan dan ingin memberi Devan kesempatan. Dia tidak menyangka kalau Devan akan sebodoh ini. "Kalau begitu rasakanlah kekuatan dari Master Puncak Nyot." Dmitri perlahan mengangkat telapak tangannya. Tidak ada senjata bintang yang dia gunakan. Ketika kekuatannya setinggi Dmitri, tidak ada bedanya ketika dia menggunakan senjata berbintang atau tidak. Saat Dmitri mengangkat telapak tangannya, langit menjadi gelap. Semua orang di Barak Antares melihat kalau Dmitri tampak menjadi sangat besar. Seolah-olah dia berubah menjadi raksasa setinggi 100 kaki. Tapi tubuhnya jelas tidak banyak berubah. Apa ini kekuatan dari Master Puncak Nyot? Keita tampak sangat takut. Master di alam Odin dapat menyerap energi spiritual di dunia dan menggunakannya untuk keperluannya sendiri dalam sebuah pertempuran. Selama latihan, para master dapat menyerap energi spiritual dari langit dan bumi ke dalam tubuh mereka melalui pernapasan untuk meningkatkan kekuatan mereka. Tapi selama pertempuran, mereka tidak bisa menyerap. Dan kalaupun ada cara untuk menyerap, jumlahnya pasti akan sangat sedikit. Tidak akan punya efek apa-apa. Tapi berbeda dengan Master Odin. Mereka bisa menyerap dengan sangat cepat. Mereka bahkan bisa menyerap kekuatan dari luar dan menggabungkannya dengan kekuatan mereka sendiri selama pertempuran untuk mengerahkan kekuatan yang lebih besar dari kekuatan asli mereka. Inilah Master Odin. Pada saat ini,
tubuh Dmitri mulai menyerap energi di langit dan bumi. Cakra memasuki tubuhnya dari segala arah. Saat energi ini masuk, tubuhnya berubah menjadi raksasa. Dari sini dapat dilihat bahwa Dmitri bukan hanya sekedar master puncak Nyot biasa, dia sudah selangkah masuk alam Odin. Bersambung. Bab 461. Hestia Chean. Setengah langkah Odin. Atas saja dia mengatakan bisa menjadi Master Odin dalam waktu 1 tahun. Dmitri adalah tetua pertama, tapi dia jarang tampil keluar. Maka dari itu, tidak banyak anggota Sekte Faelun yang tahu pasti seberapa tinggi tingkat pelatihan Dmitri. Pada saat ini, tubuh besar yang menjulang tinggi menunjukkan kekuatan setengah langkah Odin Dmitri, sehingga semua anggota Sekte Faelun terlihat sangat gembira. Begitu Dmitri menjadi Master Odin, kekuatan Sekte Faelun pasti akan meroket. Nanti, Sekte Chean pasti tidak akan berani macam-macam lagi. Sekte Chean dan Sekte Faelun keduanya merupakan sekte teratas di Capitol. Hanya di dalamnya bisa terdapat sosok yang lebih kuat dari keduanya sekte ini. Kalau Sekte Chean bisa dikalahkan, maka Sekte Faelun akan jadi pemuncak kekuatan di Capitol. Tapi, Dmitri bukanlah Master Odin. Kekuatan di alam yang bisa dia serap masih terbatas. Kekuatannya saat ini hanya dapat meningkatkan sekitar 30%. Meskipun serangan Dmitri tidak mungkin sekuat Master Odin yang sesungguhnya, tapi masih tetap sangat kuat. Kelihatannya saat ini serangan mengerikan akan segera terjadi. Hentikan! Terdengar teriakan seseorang. Semua orang memandang ke arah suara itu. Kemudian mereka baru sadar kalau di kejauhan ada banyak binatang terbang menuju ke arah mereka. Setiap burung itu warnanya merah cerah yang sangat mencolok. Itu adalah para Gorewik dari Sekte Chean. Sekte Chean datang ke sini. Tapi, tidak mungkin Dmitri akan menghentikan serangannya. Dmitri langsung menghantam Devan dengan tangannya. Kekuatan Dmitri ditambah 30% kekuatan dari langit dan bumi. Tidak hanya Devan yang akan hancur, tapi juga termasuk separuh kota Antares. Sebuah tangan yang besar turun dari langit, seakan menjadi kehancuran bagi segalanya. Semua orang di kota Antares juga merasa kalau saat ini mereka akan mati. Lalu, sesosok wanita langsung muncul di depan dan membelakangi Devan. Wanita ini mengangkat kedua tangannya yang ramping dan menghantam ke langit. Ternyata, dia juga menggunakan kekuatan dari alam. Semua orang terpana. Apa wanita ini juga Master Odin? Dia adalah seorang wanita dengan rambut putih dan wajah seperti anak kecil. Kulitnya sangat halus dan lembut, tapi rambutnya sangat putih. Dia adalah Hestia. Ada yang kenal wanita itu. Hestia adalah tetua kedua dari Sekte Chean. Dia sudah hidup lebih dari 100 tahun dan merupakan golong tetua yang mengerikan. Dmitri mengernyitkan dahi. Hestia ternyata bisa memanggil kekuatan alam. Apa dia seorang Master Odin? Kalau sampai Hestia adalah seorang Master Odin, dia tidak akan bisa dikalahkan Dmitri. Boom! Tangan Hestia seakan sudah berubah menjadi sepasang tangan raksasa, menghantam tangan Dmitri. Segera terdengar suara gemuruh besar. Dmitri terhempas karena gelombang udara yang menyebar. Dan tubuh Hestia sepertinya juga terkena akibat dari serangan ini. Dia sampai terdorong ke belakang. Dmitri sedikit menyipitkan matanya. Sekarang dia sedikit lebih tenang. Terlihat dari serangan Hestia, kalau dia belum masuk ke alam Odin. Seharusnya sama dengan Dmitri yang mencapai setengah langkah Odin. Pemanggilan kekuatan langit dan buminya hanya terbatas.
Kekuatan alam yang ditarik oleh Master Odin setidaknya dapat meningkatkan kekuatan tempurnya mereka sampai 2 kali lipat. Meskipun Hestia menghadang serangannya, gelombang udara yang muncul masih menghempaskan orang-orang di kota Antares. Hestia berbalik dan menatap Devan lalu bertanya dengan lembut, "Nak, kamu baik-baik saja?" Devan menggelengkan kepalanya. Ada keraguan di hatinya, entah kenapa dia mau membantu Devan. "Nica memberitahuku kalau kamu sudah menyelamatkan dia dan orang-orang di kota perbatasan. Hari ini, aku akan balas melindungimu," kata Hestia. Devan mendongak ke arah beberapa gorewik yang terbang. Tiba-tiba dia melihat 2 wajah familiar melambai padanya dari kejauhan. Itu adalah Nica dan Eruna. Kedua wanita itu langsung terjun dari gorewik, datang menemui Devan. "Kak Armot, untunglah kita belum terlambat," Eruna dan Nica berkata bersamaan. Sesudah kedua wanita itu kembali ke sekte mereka, mereka melaporkan pembantaian besar-besaran oleh sekte Faelum di kota perbatasan. Kejadian ini langsung menarik perhatian seluruh sekte. Dan kenapa bisa sekte Cean tahu sekte Faelum sedang menyerang? Pasti karena ada mata-mata sekte Cean di sekte Faelum. Mereka tahu kalau ketua sekte Faelum sedang menuju ke barak Antares dengan membawa banyak pasukan. Nica tahu kalau sekte Faelum mungkin sedang mencari Devan. Lagi pula, sesudah mereka berdua dan Devan berpisah, Devan pergi ke barak Antares. Jadi, Nica menceritakan kepada tetua kedua tentang bantuan yang Devan berikan. Meskipun Nica tidak populer di sekte Cean, tapi dia tahu betul sifat tetua kedua Hestia. Dia adalah orang yang selalu membalas kebaikan ataupun balas dendam. Benar saja, ketika Hestia tahu apa yang terjadi, dia bergegas bersama orang-orangnya tanpa basa-basi. Untungnya mereka datang tepat waktu. Kalau tidak, entah apa Devan bisa menahan serangan tadi. Devan sangat kuat. Diperkirakan dia adalah Master Nyot tingkat tinggi. Tapi yang jelas Dmitri lebih kuat. Karena Dmitri sudah setengah langkah Odin. Master Nyot tingkat tinggi saja tidak mungkin mengalahkan dia. Melihat serangannya diblokir, Dmitri terlihat kesal. Dia bertanya dengan suara dingin, "Hestia, apa maksudmu?" "Apa maksudku? Aku juga mau tanya, apa maksud sekte Faelum?" Hestia berkata dengan dingin, tapi kedengarannya cukup indah. "Ya, sekte Faelum sudah membunuh banyak orang di kota perbatasan, tapi orang-orang itu cuma budak dari sekte Cean. Apa kamu berselisih dengan sekte Faelum hanya karena sekelompok budak?" Dmitri mengerutkan kening. "Budak, maaf, kamu anggap kota yang di bawah kekuasaan kalian sebagai kota budak, tapi sekte Cean tidak, mereka semua adalah orang-orang kita. Apalagi kalian menghancurkan pusat cakra tetua Zelgi," kata Hestia. "Benar sekali, Sonus adalah murid dari Hestia." "Hestia, aku tahu kamu ingin balas dendam, tapi pelatihan Sonus sudah pulihkan. Apalagi Zelgi juga sudah mati." Dmitri terlihat sedikit muram. Dia ingin membunuh Devan hari ini, tapi dia takut tidak akan mudah karena Hestia akan terus menahannya. "Kamu benar, tapi aku masih marah." Hestia menyipitkan mata indahnya. "Haha, Hestia, kamu kira aku akan takut padamu? Kalau kita bertarung, kemungkinannya 50-50. Tapi, Master Sekte Faelum ada di sini. Aku bawa lebih banyak orang daripada kamu. Targetku cuma Devan. Kalau kamu pergi sekarang juga, Sekte Faelum akan tetap berteman dengan Sekte Cean, tapi kalau kamu ingin ikut campur, jangan salahkan aku karena membunuhmu," kata Dmitri dengan wajah marah. Hestia menoleh dan melirik Devan saat mendengar ini. Hestia berkata, "Sepertinya kamu belum paham siapa Hestia yang sebenarnya. Aku, Hestia, akan membalas dendam ataupun kebaikan.
Dan anak ini sudah melakukan kebaikan pada sekte Cean. Mana mungkin aku membiarkanmu membunuhnya? Kalau begitu kamu pergi ke neraka, teriak Dmitri dengan marah, lalu dia pergi untuk membunuh Hestia. Bersambung.